Puji Tuhan saudara sekalian, kita sungguh diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita semuanya masih memiliki kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga bisa melayani Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau. Terima kasih atas kasih sayang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan Engkau terhadap kami semuanya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Engkau. Kuatkanlah iman kami. Bukalah hati dan telinga kami, supaya firman Engkau ada tempat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Amsal 3 ayat 27-35, Alkitab mengatakan janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kubeli, sedangkan yang diminta ada padamu. Jangan merencana kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari caranya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar ya diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemoohan, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Saudara sekalian, ayat ini begitu luar biasa, mengajar kita berbuat baik. Hidup adalah kesempatan. Ya, marilah kita berbuat apa yang kita sanggup dan bisa di dalam kehidupan kita. Ada peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Dengan kata lain, artinya adalah kalau kita menunda melakukan kebaikan dan bertampak pada penderitaan orang lain, padahal sebenarnya kita mampu melakukan perbuatan baik. Nah, ajakan untuk hidup dalam kebaikan itu disampaikan juga oleh penulis Amsal. Pertama, kita harus memberikan kepada semua orang apa yang sepantasnya diterima, baik karena keadilan maupun karena belas kasihan, dan janganlah menunda-nunda melakukannya. Sebuah kesalahan besar jika kita tidak melakukan hal yang adil atas hak orang lain, atau tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang sungguh-sungguh memerlukan. Kita tidak boleh mencari-cari alasan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, juga tidak boleh merasa bahagia atas penderitaan yang dirasakan orang lain. Ya, jangan sekali-kali kita senang kalau orang lain itu sengsara. Nah, yang kedua, kita diingatkan untuk tidak mencari-cari masalah yang dapat menimbulkan perpecahan dan pertengkaran. Manusia itu hobi dan senang lihat orang bertengkar. Jangan berupaya untuk merencanakan secara tersembunyi perbuatan-perbuatan jahat yang dapat mencelakai orang lain. Jika kita dianggap baik oleh seseorang, tetapi kemudian kita melakukan tindakan yang mencelakakannya, hal itu adalah tindakan yang keji. Ya, kita mengatakan keji sekali. Ketiga, kita diajak untuk tidak iri hati kepada para pelaku kejahatan, meskipun kelihatannya mereka hidup dalam kelimpahan. Tentu sebenarnya hidup mereka tidak bahagia. Tak ada untungnya kita meniru mereka. Amsal 3 ayat 31. Jangan kita iri meniru orang yang berbuat jahat dan merasakan dia orang cukup dan kaya. Itu tidak boleh. Untuk memotivasi orang agar mau hidup dalam kebaikan, penulis Amsal membandingkan keadaan para pendosa
dengan orang-orang kudus. Ia mempertentangkan tangan keduanya supaya tampak jelas kebahagiaan orang-orang kudus sekalipun teraniaya dan betapa sengsaranya orang yang berbuat jahat. Nah, saudara sekalian, bersyukurlah atas berkat yang diberikan Tuhan. Kiranya Ia menganugerakan kemampuan agar kita dapat merencanakan dan melakukan kebaikan kepada sesama dengan berkat yang dikaruniakannya tepat pada waktunya dan tepat sasarannya. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia mengajar kita, jangan 1, 2, 3, jangan ini, jangan itu. Semuanya adalah untuk kebaikan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Engkau. Terima kasih atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Janganlah kita iri hati. Janganlah kita bertengkar dengan tidak semena-mena. Ya kan? Janganlah kita kutuk Tuhan. Dan ini semuanya kita akan lakukan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.